Halo rekan-rekan, apa kabar? Lama juga ya, saya nggak posting. Mohon maaf ya, maaf terus ya. Ini karena COVID ya. Emang sih New Zealand nggak lockdown lagi, cuma ya maksudnya nggak bisa kemana-mana juga. Jadi saya juga jadi bingung ya apa yang mau dibahas. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi rekan-rekan yang merayakannya dan juga selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini rekan-rekan akan lebih keadaannya keadaan akan lebih baik ya, dan mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan yang sehat dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun, dan juga dalam lingkungan Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin kali ini saya cuma mau membahas ada beberapa pertanyaan email dari beberapa orang rekan yang menanyakan. Ya sebenarnya saya juga bingung ya apa yang saya mau ini ya. Ya ini mungkin hal-hal yang umum. Uh, ada yang menanyakan bagaimana kondisi New Zealand saat ini dan juga mengenai visa. Uh, kondisi New Zealand sejauh ini sih oke, sudah stabil ya. Jadi mungkin berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah di November itu sempat kecolongan lagi. Ada beberapa orang yang kena dan salah satunya yang saya dengar adalah pelajar Indonesia yang kena. Itu nggak jauh ya dari apartemen saya, itu di daerah CBD. Itu sempat bikin ya dibilang panik, ya panik, tapi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu sampai harus kayak kayak sebelumnya harus lockdown atau enggak. Jadi ya berjaga-jaga aja ya. Jadi kalau kita sakit langsung harus di swab test seperti itu ya. Nah, ini sih sudah stabil, sudah oke. Nah, cuma kondisinya saat ini adalah New Zealand masih menutup border, jadi masih menutup jalan masuk ke New Zealand. Ya, jadi terutama bagi rekan-rekan yang mungkin mau berkunjung atau mau studi, nah ini masih belum bisa ya. Jadi masih tutup ya, masih tutup. Ya, terutama untuk bagi negara-negara yang red zone ya, jadi masih zona merah. Indonesia, Korea, Jepang, Inggris ya itu ditutup. Australia yang sedang dengar mereka menutup. Tadinya mereka rencana mau buka tahun ini, tapi kalau nggak salah ada kelaporan ada satu virus COVID ini kayak bermutasi, jadi di Australia bermutasi jadi ditutup oleh New Zealand untuk sementara ya, dia punya bordernya. Berapa lama? Nah, ini saya nggak tahu. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu. Terus mengenai visa susah juga ya saya bilang ya. Ini banyak mengalami perubahan dan akan lebih sulit ya. Akan lebih sulit di tahun ini. Kalau kalau kita lihat ya. Eh, jujur untuk kami bagi para imigran ya, dibilang kami sangat jujur kesal juga dengan sikap pemerintah New Zealand. Ya banyak mengatakan pemerintah New Zealand bermuka dua. Ya, jadi di luar mereka menunjukkan wow negara yang baik, negara yang ramah dan sebagainya. Tapi di dalam pemerintah itu dikatakan menjadi musuh bagi para migran ya. Eh, saya nggak mengatakan penduduknya oke, penduduknya baik, sangat sangat baik, sangat ramah sekali. Tapi pemerintahnya ya seperti itu. Nah, saat ini adalah banyak sekali mereka para apa dibilang ya, yang sudah apply visa ini terkatung-katung ya, bahkan banyak yang di reject. Dan itu mereka marah. Kenapa? Itu mereka nunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, dan itu nggak ada kabar, dan terus di reject gitu. Dan mereka mengatakan bahwa New Zealand ini, pemerintah New Zealand ini ya dikatakan merampok uang mereka. Ya, tapi pemerintah New Zealand ya mengatakan ketika aplikasi kamu sudah mengirim aplikasi, tapi sudah masuk, itu berarti proses sudah berjalan. Nah, cuma pertanyaannya pada banyak menanyakan adalah benar nggak dijalani proses itu. Oleh karena itu banyak mengatakan bahwa ya peninsulan ini merampok secara legal gitu. Itu ya pusingnya. Ya. Nah, jadi saat ini adalah yang pasti adalah visa masih belum bisa ya. Jadi rekan-rekan mungkin harus menunggu sampai kapan saya nggak tahu ya juga.
ya kita berdoa mudah-mudahan sih kondisi di Indonesia membaik. Ya, kalau membaik ya mudah-mudahan bisa masuk ya. Indonesia bisa sudah bisa masuk ya. Orang Indonesia sudah bisa masuk ke New Zealand. Terus satu lagi ada satu satu ini yang saya dengar, saya nggak juga belum gimana ya, mesti dikonfirmasi juga. Jadi ada New Zealand pemerintah New Zealand ada mengatakan satu perubahan. Jadi untuk visa untuk visa visitor saat ini diperbolehkan kerja, tapi hanya boleh di perkebunan ya, dan itu dengan syarat harus ada perusahaan yang mau mensupport. Jadi perusahaan ini membutuhkan karyawan untuk menjadi perkebunan, dan dia harus memberikan surat kepada kepada Departemen Imigrasi, dan mengatakan ya saya membutuhkan dia untuk bekerja di farm saya. Nah, cuma jangan begini rekan-rekan. Jadi jangan pikir wah boleh nih. Jadi berbondong-bondong apply visa untuk datang kemari. Saya sudah katakan border ditutup, ya itu pasti rekan-rekan akan di-reject ya. Mengapa pemerintah New Zealand memberlakukan ketentuan ini? Karena mereka kekurangan tenaga kerja. Ya, jadi biasanya ketika kalau kita nggak lockdown ya, itu mereka akan buka. Oke, bagi siapa yang mau kerja di perkebunan silahkan. Ya. Nah, tapi itu sama juga, itu juga harus ada pihak perkebunan harus memberikan support letter ya, supaya mereka bisa dapat visa. Saya visa Indonesia, bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, tapi di sini disebut seasonal visa. Jadi visanya tuh hanya berlaku beberapa bulan. Jadi nggak bisa kita kerja di perkebunan tiba-tiba minta saya mau residency, itu nggak akan bisa. Ya, jadi dia hanya berlaku mungkin kayak mulai dari bulan November ya biasanya. November itu udah masuk musim panas. Desember lah itu udah mulai masuk. Sampai nanti akhir kalau nggak April di Mei. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekarang ini New Zealand ini memang kekurangan tenaga kerja untuk kerja di perkebunan, dan banyak para belum dikatakan migran, tapi ekspatriat yang nggak bisa pulang. Ya, jadi mereka tertahan di New Zealand ini karena kayak Inggris kan juga menutup border setahu saya ya. Jadi mereka nggak bisa pulang. Nah, mereka terkatung-katung di sini gitu, dan mereka butuh biaya. Nah, pemerintah New Zealand berpikir, nah kenapa kita tidak memanfaatkan, mereka butuh biaya dan kita butuh tenaga kerja gitu kan. Di situ dibuka. Nah, jadi di situ. Ya, jadi di situ rekan-rekan ya. Jadi jangan berpikir oh ya, wah boleh nih kita berbondong-bondong. Ya, itu udah pasti ditolak ya. Nah, itu. Terus ada lagi yang bertanya, ya ini sama lagi ya, berapa lama ya, ditutup ya border ini. Ya saya nggak tahu ya, saya katakan saya tidak tahu karena tadinya mereka berencanakan membuka border ini kalau nggak salah di bulan Januari, tapi hanya untuk Australia ya, kalau nggak salah, saya juga nggak ngerti. Nah, tapi saya dengar ini karena ditemukan satu virus COVID-19 yang bermutasi, itu tutup lagi. Nah, ya saya nggak ngerti berapa lama gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, nggak banyak ya, cuma ini update yang saya sampaikan ya. Saya mohon ya rekan-rekan juga berdoa saja ya, mudah-mudahan hal ini juga bisa cepat selesai COVID ini ya. Itu juga di New Zealand, walaupun kita boleh kemana-mana, misalnya bukan keluar New Zealand ya, tapi boleh berpergian, tapi tetap juga kita ya jujur aja senewan juga ya. Saya juga pengen lah keluar, terutama balik ke Indo, ketemu dengan keluarga ya. Nah, ini karena ini ya jadi nggak bisa gitu ya. Berdoa, dan juga saya himbau rekan-rekan ikutilah protokol kesehatan yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau yang kayak kemarin itu, yang keramai itu, kalau tidak ya mungkin nggak cuma kemarin, mungkin
waktu yang lalu-lalu juga banyak melakukan keramaian. Kalau dulu mungkin tidak terjadi seperti itu, saat ini mungkin impact-nya akan berbeda. Mungkin Indonesia terutama Jakarta nggak akan separah ini, ya. Ya, ini cuma ya, saya nggak mengatakan, saya tidak menjudge ya. Cuma ini ya mungkin kalau saya lihat ya, karena saya ikuti berita, ya kalau dulu-dulu ikutilah mengikuti protokol kesehatan yang ada, ikuti peraturan yang ada, mungkin impactnya nggak sampai separah ini. Ya, nah ini saya mohon jadikanlah pelajaran, ya, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kedepannya ya Indonesia terutama Jakarta kondisinya bisa jauh lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan COVID ini bisa ditekan. Ya karena ini juga akhirnya juga menimbulkan bisa bukan ya, jadi kayak efek domino ya kalau dibilang ya. Jadi ya saya juga mau ke Jakarta jadi nggak bisa gitu kan. Jakarta kan sekarang kan Indonesia juga jadi menutup kan border itu kan. Mau ketemu keluarga jadi nggak bisa, mau ketemu teman juga nggak bisa. Terus orang dari Jakarta juga mungkin mau keluar, terutama mau ke New Zealand juga nggak bisa. Ya seperti itu. Oke, sampai sini dulu rekan-rekan. Sampai nanti ya saya akan uh, mudah-mudahan kalau ada update lagi nanti saya akan vlog lagi. Oke, see you. Bye bye.